Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Saudara yang terkasih, kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi di hari kemarin. Kita berusaha yang terbaik pada hari ini, tetapi hari esok kita tidak akan pernah tahu. Mari kita belajar menyerahkan, mari kita belajar bersandar kepada Allah. Ada tangan Allah yang menopang, baik kemarin, hari ini, pun hari esok. Kita pujikan dari PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bersama kita pujikan bait yang ketiga. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah segala hiruk pikuk kekacauan yang terjadi di sekitar kami, Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang memegang tangan kami. Kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu. Dan biarlah kami memuji Allah yang setia itu. Ya Tuhan, bukan pengetahuan akan hari esok yang menjamin kehidupan kami. Bukan kepastian seperti matahari yang pasti terbit, yang membuat hati kami tenang. Tapi hanya kasih setia Allah yang tetap itu, yang meski kesusahan,
penderitaan kerap menghampiri kehidupan kami, tapi kami boleh merasa aman. Mari kita puji Dia, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita puji Allah kita yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita berdoa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Sekali lagi kami mengucap syukur. Karena walaupun kami tidak setia, kami anak-anak-Mu yang kerap kali tidak taat, tetapi Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa memelihara janjinya, Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Biarlah sekali lagi firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan menopang kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Silakan masing-masing dimanapun saudara-saudara berada. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang 50 ayat yang ke-19 dan 20. Saudara-saudara bisa langsung buka
kitab Keluaran karena bacaan kita ada di akhir kitab Kejadian. Oke, saudara-saudara, saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ibu saudara, saya senang sekali dengan ayat ini gitu ya. Ada banyak kisah detail yang dicatat Alkitab di dalam kitab Kejadian tentang seorang Yusuf. Bahkan lebih banyak daripada kisah tentang Abraham, kisah tentang Ishak atau Yakub yang adalah nenek moyangnya Yusuf. Ada alasan tertentu mengapa jumlah kisah tentang Yusuf ini ada lebih banyak. Allah ingin kita melihat sesuatu melalui kisah hidup Yusuf. Bapak Ibu Saudara, di akhir kitab Kejadian ketika Yakub meninggal, maka saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf mulai merasa khawatir kalau Yusuf itu membalaskan perbuatan mereka yang dahulu. Tetapi dengan perkataannya yang bijak, dengan hikmatnya di dalam ayat yang kita baca tadi, Yusuf menenangkan hati saudara-saudara mereka. Jika kita melihat sekilas perjalanan kehidupan Yusuf, mungkin kita bisa merunut lagi ke belakang, dimulai dari Yakub. Yakub itu lebih mengasihi Rahel daripada istrinya Lea gitu ya. Yakub punya 2 istri. Tetapi Rahel itu mandul hingga akhirnya Yusuf itu lahir karena anugerah Allah, karena kebaikan Allah, karena Allah memperhatikan Rahel, maka lahirlah Yusuf. Yusuf menjadi anak emas di tengah saudara-saudaranya yang lain. Nah, ada waktu itu dikisahkan Yusuf bermimpi dan membuat saudara-saudara yang lainnya iri, saudara-saudara yang lainnya jengkel. Ia direncanakan untuk dibunuh, tapi kemudian dijual menjadi budak, kemudian berada di rumah Potifar, dan di rumah Potifar ia difitnah oleh istri dari Potifar, dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Dia bertemu dengan kepala penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja. Kemudian dia menerangkan arti mimpi. Singkat cerita, ia kemudian sampai kepada Fir'aun dan dia menjadi tangan kanan Fir'aun. Dia memiliki kuasa atas tanah Mesir. Bapak Saudara, kita dapat melihat di dalam kisah kehidupan Yusuf itu ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itu berdampak kepada kehidupan Yusuf. Bahkan ada rencana-rencana jahat untuk mencelakakan Yusuf. Tetapi berkali-kali juga disebutkan bahwa Yusuf itu seorang yang baik, seorang yang cakap, dan dia menjadi favorit bagi orang lain gitu ya. Dia menjadi anak emas ayah ibunya. Dia menjadi seorang yang disukai oleh Potifar karena pekerjaannya beres semuanya. Dia menjadi favorit kepala penjaranya. Bahkan ia mendapatkan hati Fir'aun dengan menerangkan arti mimpi dan dengan hikmatnya. Semuanya ada di dalam rencana Allah. Rencana yang ia sendiri mungkin gak mengerti pada saat itu. Pada saat hal-hal buruk terjadi dia alami. Mungkin Yusuf juga bertanya-tanya, mengapa orang-orang itu melakukan hal-hal ini kepada saya gitu. Mengapa saudara-saudara saya menjual saya? Mereka tidak suka kepada saya. Mereka membenci, mereka memfitnah, mereka tega melakukan yang jahat. Dan di tengah kesulitan yang dialaminya, sepertinya ketika membaca Kejadian 50 ayat 20 itu, mungkin tidak pernah kata-kata atau kalimat itu terpikirkan olehnya. Bahwa semua yang buruk ini direka-rekakan Allah untuk kebaikan di dalam kehidupannya. Bukannya mempertanyakan di mana keadilan Allah, mengapa hidupnya sengsara. Tetapi di tengah itu semua diperlihatkan bahwa Yusuf itu seorang yang takut akan Allah. Dia seorang yang bersandar kepada Allah. Yang ia yakini bahwa Allah tidak akan berbuat sesuatu yang jahat kepada dirinya. Yusuf seorang yang takut akan Allah. Ia tetap percaya pada Allah yang memiliki kedaulatan atas kehidupannya. Dan di dalam kedaulatannya itu dinyatakan keadilan dan
dan juga belas kasihan Allah. Ayat 19 yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Yusuf itu tidak mau mengambil peran Allah untuk membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Kalau kita mengingat khotbah minggu lalu, hari Minggu yang kemarin gitu ya. Nah, Yusuf ini bukan seorang yang menuntut keadilan terhadap mereka gitu, terhadap saudara-saudaranya, tetapi ia menyerahkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat itu kepada belas kasihan Allah. Ia sendiri sadar bahwa ada banyak belas kasihan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, setiap detail yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf tidak lepas dari campur tangan Allah. Roma 8 ayat yang ke-28, Paulus menuliskan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Yusuf, Allah ingin menunjukkan kehadirannya di dalam setiap detail kehidupan kita, di dalam setiap detail kehidupan Yusuf. Apakah artinya hal-hal buruk, hal-hal yang rencana-rencana jahat itu terjadi semua di dalam rencana Allah? Bapak Ibu Saudara, tentu Allah yang baik tidak merancangkan kecelakaan. Justru di dalam setiap peristiwa buruk, di dalam kegagalan manusia, rencana jahat yang sudah dibuat manusia, bahkan bencana yang tidak terduga, ada hikmat Allah yang mulia yang dinyatakan dengan cara yang luar biasa, bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, meskipun yang jahat, meskipun yang kejam, meskipun yang buruk itu terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, penuh ketidakpastian, biarlah iman kita terus diarahkan kepada Allah. Allah yang hadir, Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang percaya dan yang bersandar penuh kepadanya. Bapak Saudara, mari kita ambil waktu, kita akan bersaat teduh dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari saat ini saya akan pimpin, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang setia, Allah yang menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan Yusuf, bahkan juga di dalam kehidupan kami. Tidak terhitung kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu, Engkau nyatakan Tuhan. Saat ini kami rindu membawakan pokok doa kami. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan. Kami mohonkan akan kesehatan kepada Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah pandemi, di tengah situasi yang mencekam bahkan kengerian akan penyakit ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan senantiasa perlindungan, tapi juga Engkau yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa bagi para medis yang terus bekerja keras. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada mereka. Engkau yang kami menopang mereka, membuat mereka boleh terus punya kesehatan yang baik, dan juga di dalam menjalankan tugas-tugasnya mereka boleh diberikan sukacita. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, perekonomian yang lambat laun, terjadi penurunan, banyak orang menganggur, tingkat kriminalitas semakin tinggi. Ya Tuhan, kami datang bersujud kepadamu. Kami memohon Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang
menolong akan negara kami, Tuhan, bahkan dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kasih setia dan belas kasihan Tuhan dinyatakan. Tuhan, Kau kiranya juga memberkati para pelajar yang saat ini harus belajar dari rumah, dimanapun mereka berada, dengan fasilitas yang mungkin sangat minim. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau yang akan memberkati para orang tua yang mendampingi. Engkau yang kiranya mencukupkan akan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Engkau terus memberikan hikmat kepada pemimpin, kepada para pemangku jabatan yang ada. Biarlah mereka terus diberikan takut akan Tuhan. Di tengah situasi yang pelik ini, yang sulit ini, biarlah Engkau yang menganugerahkan mereka hikmat, supaya mereka mampu memimpin dengan baik, memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Tuhan, kami berdoa bagi beberapa tempat di Indonesia, di berbagai belahan dunia yang lain, di mana terjadi bencana alam, akan di Sukabumi ada tanah longsor. Tuhan, Kau yang menilik mereka yang menderita, mereka yang harus kehilangan sanak saudara mereka. Tuhan, Kau yang menjenguk mereka, Kau yang menggerakkan anak-anak Tuhan di berbagai macam tempat. Biarlah mereka boleh menjadi uluran tangan untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan, kami terus berdoa bagi gereja-Mu, bagi gereja-gereja Tuhan di segala tempat. Biarlah gereja Tuhan terus menjalankan fungsinya sebagai tubuh Kristus, menjadi kesaksian bagi dunia ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja kami GKI Ngagel dengan segenap aktivitas yang ada. Kami mohon berkat-Mu, ya Tuhan. Kami rindu untuk segera beribadah dengan tatap muka. Biarlah kerinduan kami Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu ada berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, yang mungkin kami tidak sanggup untuk ceritakan satu persatu, menyampaikan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengetahui, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami, Engkau Allah yang menopang dan menggandeng tangan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama memuji Tuhan, dan kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah mungkin beberapa juga ada yang nggak merasakan kesulitan, justru mungkin lebih banyak waktu longgar. Mari kita bersyukur untuk setiap hal itu, dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu menjadi pengikut Kristus dimanapun Tuhan mengutus kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di tengah situasi yang sulit ataupun yang tidak. Biarlah kita tetap menjadi saksinya Kristus. Kita pujikan satu pujian, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang
berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita kembali pujikan semua karena anugerah. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu kami mampu jadi anak-anak Tuhan, jadi hamba Tuhan yang dengan rela hati melepaskan segala hak hanya untuk mengenal Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah hanya oleh karena anugerah-Mu kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami hidup menjadi saksinya Tuhan di tengah dunia yang sulit, di tengah kehidupan yang kami sendiri
tidak mengerti apa yang akan terjadi esok hari. Tapi biarlah kami punya pengharapan yang tetap di dalam Engkau, pengharapan yang teguh di dalam Engkau, sehingga iman kami hari lepas hari terus dikuatkan, terus dibangun di dalam firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, entah itu baik, entah itu buruk. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan, karena Engkau Allah yang menopang. Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang mau percaya, anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan segala doa kami, pujian, hormat, dan syukur pada satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, rangkaian doa malam kita hari ini berakhir. Terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama berdoa. Biarlah semakin hari kehidupan kita terus dibangun melalui pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan kehidupan, dan terus bersandar kepada topangan tangan Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Di save ya, di save. Apa itu pilihannya? End video cancel. End video. End video ya.